Make it flow. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi di Uro Podcast bersama saya Eri sebagai host dalam episode ini. Di episode ke-6 ini bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia atau yang biasa disebut dengan World Cancer Day. Hari Kanker Dunia diperingati setiap tanggal 4 Februari, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kanker. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu deteksi dini kanker di Indonesia. Nah, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten yang akan kita tanya-tanyakan nanti tentang masalah kanker urologi. Itu Dr. Agus Rizal Hamid, SPUK, PhD, dokter spesialis urologi. Halo Dok, apa kabar Dok? Alhamdulillah baik Mbak Eri. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan buat pemirsa. Itu sebenarnya kanker di bidang urologi itu apa aja ya Dok? Ya, jadi kanker di bidang urologi ini memang ada dua secara kelompok. Yang pertama adalah kanker di bidang saluran kemih. Ya, jadi saluran kemih itu terdiri ginjal, saluran ureter, kemudian kandung kemih. Kemudian juga di urologi ini ada organ reproduksi laki-laki. Itu bisa terjadi kanker. Yang pertama yang terbanyak misalnya kanker prostat, kanker uretra, saluran kencing ya, terus kemudian kanker kemaluan, penis, dan terakhir kanker testis atau biji kemaluan. Jadi kalau kita lihat bahwa memang insiden dari kanker urologi ini tidak terlalu tinggi, akan tetapi pada kanker prostat ya saat ini menduduki kanker keempat terbanyak pada laki-laki. Karena memang ini khusus pada laki-laki. Sedangkan kanker-kanker yang lain memang walaupun tidak termasuk 10 besar, tapi insidensnya cukup banyak juga karena memang jumlah populasi kita di Indonesia tinggi seperti itu. Oke, kalau pasien dengan keluhan kanker di urologi itu biasanya datang pada stadium keberapa tuh Dok? Iya, jadi memang ini masih menjadi suatu masalah di Indonesia bahwa kalau kita lihat data dari yang pernah diterbitkan dari Indonesia bahwa kanker-kanker ini datang sudah lebih banyak pada stadium yang lanjut atau stadium 3 atau stadium 4, malah lebih dari 50%. Itu pun juga sama di bidang di urologi ini bahwa kanker-kanker yang datang itu sudah terjadi penyebaran. Contoh misalnya kanker prostat itu datang sudah metastasis atau menyebar ke tulang dan ini cukup banyak. Kemudian juga sama kanker ginjal sudah terjadi penyebaran ke organ lain. Jadi memang ini masih menjadi masalah kita pikir di Indonesia, dan memang ini baik sekali di World Cancer Day ini bagaimana kita meningkatkan awareness, karena yang paling penting adalah kita bisa melakukan deteksi dini pada kanker ini. Oke. Sekarang gimana caranya mengatasi tingginya kunjungan pasien kanker di urologi yang sudah stadium lanjut Dok? Baik, nah memang ini keunikan dari kanker-kanker di urologi. Sebagai contoh, karena letaknya adalah kanker urologi ini berada di dalam, jadi cukup sulit kita melakukan deteksi dini dengan hanya pemeriksaan fisik atau dengan tangan saja. Sebagai contoh misalnya ginjal ini letaknya di belakang ya, dan itu cukup sulit kita raba kalau misalnya tumornya masih kecil. Jadi kalau sudah membesar baru juga dan kalau sudah kita raba artinya sudah terlalu lanjut ya. Nah, untuk kanker ginjal ini biasanya bisa kita kerjakan dengan pemeriksaan USG, ultrasonografi. Dan sedang kita ketahui bahwa USG ini sebenarnya tidak ada radiasi. Dan itu cukup baik dan cukup aman bagi pasien. Nah, tinggal kita melakukan rutin pemeriksaan USG abdomen ini. Jadi, pemeriksaan dengan USG dan bisa dilakukan setiap tahun, kan tidak perlu khawatir dengan radiasi ya. Jadi cukup aman untuk kita bisa mendeteksi tidak hanya ginjal, jadi saluran ureter, terus kemudian kandung kemih pun juga bisa kita deteksi. Nah, untuk kanker prostat memang ini sedikit berbeda ya. Dia tidak bisa menggunakan USG, tapi cukup dengan pemeriksaan laboratorium darah, yaitu PSA. Ya, jadi PSA ini diambil darahnya
Mbak Eri. Jadi pada laki-laki yang di atas usia di atas 50 tahun kita sarankan untuk pemeriksaan PSA. Nanti kita evaluasi. Nah, pemeriksaan PSA ini tidak perlu khusus. Jadi artinya kalau pada sobat sehat yang melakukan medical check up ya, itu bisa dilakukan sekaligus pemeriksaan PSA. Jadi tidak perlu lagi tambahan khusus pemeriksaan darah lagi yang akan menambah rasa nyeri kalau kita ambil darah. Nah, yang terakhir ya adalah misalnya kanker di kemaluan atau biji kemaluan atau kita sebut testis. Dan ini menarik karena sebenarnya dia letaknya di luar. Ya, jadi di luar dan sudah disarankan untuk dilakukan pemeriksaan sendiri. Kalau kita melihat contoh di kanker payudara bahwa ada namanya istilah sadari pemeriksaan payudara sendiri, ini juga kita sarankan pada laki-laki terutama pada saat mandi gitu ya, mau memeriksakan apakah terjadi kelainan ataukah ada perubahan yang bisa yang dirasakan dan kemudian berobat atau datang karena karena letaknya di luar itu memudahkan dan kalau bisa kita temukan dalam stadium yang dini itu juga kondisi lebih baik kalau kita tangani. Wow, menarik ya dok ya. Selain dari itu ada nggak dok yang bisa dijelaskan apakah ada hal lain yang perlu diketahui oleh sobat sehat? Ya, baik sekali. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan atau menyarankan satu program namanya Cerdik. Ya, itu merupakan singkatan. Jadi yang pertama adalah C kesehatan secara berkala. Jadi kita sadar bahwa medical check up yang sudah cukup berkembang saat ini itu menjadi lebih baik. Dan kemudian seperti kita sebutkan bahwa kalau cek kesehatan ini dikombinasikan misalnya pada laki-laki di atas 50 tahun dengan PSA, kemudian dilakukan USG abdomen baik laki-laki maupun perempuan, itu bisa kita mendeteksi kanker-kanker lebih dini. Dan memang itulah keuntungan dan dari data di luar negeri pun sudah menunjukkan kalau kita melakukan cek kesehatan secara berkala yang lengkap ya, termasuk kalau di urologi adalah PSA dan USG, itu sudah bisa mendeteksi kanker dini cukup banyak sehingga mempunyai harapan hidup lebih bagus. Kemudian yang kedua adalah E, enyahkan asap rokok. Jadi memang rokok ini menjadi pemicu atau penyebab dari hampir seluruh kanker. Yang kalau di urologi rokok merupakan salah satu penyebab utama untuk kanker kandung kemih. Jadi ini juga merupakan bagian yang harus kita dukung ya upaya untuk menghilangkan asap rokok. Kemudian R yaitu rajin aktivitas dan olahraga. Sebenarnya olahraga tidak perlu sulit ya kita karena definisinya adalah olahraga fisik, aktivitas fisik atau olahraga adalah melakukan suatu kegiatan fisik atau aktivitas bergerak minimal 30 menit. Kalau bisa per hari, tapi kalau tidak paling 3 atau 5 kali per minggu. Kemudian diet, ya diet ini harus sehat dan seimbang. Jadi proporsinya juga harus ditentukan. Jadi misalnya dengan protein, ya protein harus tetap ada. Terus kemudian sayuran, vitamin, kemudian juga karbohidrat, sumber karbohidrat itu juga harus karena memang beberapa diet dikatakan juga bisa menghambat atau pertumbuhan dari kanker. Jadi kita harus makan diet yang atau makan pola makan yang sehat. Nah, tentu juga istirahat cukup. Ya, istirahat yang cukup memang disarankan sekitar 7 sampai 8 jam per hari pada orang dewasa. Yang terakhir adalah K yaitu kelola stres. Hidup ini memang penuh stres ya karena tekanan ya semua misalnya para sobat sehat tentu menghadapi masalah di setiap hari, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi stres tersebut dan kita bisa mengelola dengan itu yang baik. Nah, dengan upaya-upaya ini kita harapkan bahwa kita bisa mengurangi atau mencegah ya timbulnya risiko kanker di tubuh kita. Itu Mbak Eli. Baik dokter, untuk menutup perbincangan ini, apakah ada pesan atau take home message dari dokter untuk sobat sehat? Baik, terima kasih. Jadi hal pertama dan selalu saya tekankan adalah bagaimana kita bisa tetap waspada dan melakukan pemeriksaan rutin ya untuk mendeteksi kanker-kanker ini. Seperti sudah dijelaskan bahwa kanker di bidang urologi ini sebagian besar itu letaknya di dalam, organnya di dalam. Jadi memang perlu pemeriksaan
medical check up yang lengkap seperti pemeriksaan PSA untuk kanker prostat, kemudian untuk USG untuk kanker di ginjal, saluran ureter dan kandung kemih. Untuk organ-organ yang berada di luar ya tentu ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan secara mandiri dan cukup sederhana, bisa pada saat misalnya dilakukan mandi ya atau misalnya dirasakan ada suatu perubahan. Nah, yang kedua adalah jangan ragu apabila terjadi keluhan atau merasa ada kelainan, silakan datang atau berkonsultasi untuk menentukan bahwa itu merupakan suatu kanker atau tidak. Karena prinsipnya adalah kalau kita temukan kanker ini dalam stadium dini, ya saya selalu ulang bahwa angka harapan hidup itu masih cukup tinggi. Ya, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu karena ini dalam deteksi ini sangat penting terutama buat sobat sehat. Menarik sekali pembahasan kali ini. Terima kasih Dr. Agus Rizal atas penjelasan yang sangat detail mengenai deteksi dini kanker dalam bidang urologi. Demikianlah Uro Podcast kali ini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat bagi sobat sehat semua. Jangan lupa di like, share, dan subscribe YouTube Uro Podcast serta follow kami di Instagram, Twitter, di mana sobat sehat dapat mendengarkan podcast kami di Spotify. Nantikan selalu pembahasan topik kesehatan lainnya di bidang urologi yang pastinya menarik dan menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Sampai jumpa.